Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pada sistem transmisi. Baik, pada sistem transmisi ada beberapa komponen-komponen yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada tuas persneling, yang kedua ada shift linkage, lalu ada shift fork, lalu ada gigi synchronizer, gigi transmisi, terus ada counter gear, input shaft, lalu ada reverse idle gear, lalu lalu nanti yang pasti ada output shaft. Baik, yang pertama terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai transmisi atau gigi pada mobil manual. Digerakkan sendiri melalui persneling, di mana transmisi adalah sebagai percepatan ini terletak di dalam kotak gigi atau gearbox dalam beberapa ukuran kecepatan. Umumnya mobil transmisi manual memiliki 3 hingga 6 transmisi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transmisi adalah bagian dari sistem kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mengubah rasio gigi sesuai dengan kebutuhan pengemudi dan kondisi jalan. Baik, setelah tuas persneling itu lanjut ke shift linkage. Nah, shift linkage ini, nah ini contohnya di sini ada, ini adalah shift linkage, adalah sistem mekanis yang menghubungkan tuas transmisi dengan transmisi manual. Jadi ketika tuas persneling diputar, maka shift linkage akan bergerak sesuai dengan tuas persneling itu digerakkan. Nah, setelah shift linkage bergerak, maka akan menggerakkan yang namanya shift fork. Shift fork sendiri itu adalah ini ya, sudah ada tulisannya ini shift fork. Nah, di sebelah sini adalah suatu komponen dalam transmisi manual yang berfungsi untuk menggerakkan gigi transmisi agar dapat dipilih dengan tuas transmisi. Fungsinya yaitu menghubungkan tuas transmisi dengan gigi transmisi, lalu memindahkan gigi transmisi. Yang ketiga, presisi dan konsistensi. Yang keempat, keselamatan. Dan yang kelima, durabilitas dan ketahanan. Setelah mengetahui mengenai mulai dari tuas persneling, lalu shift linkage, dan shift fork, maka kita lanjutkan pada komponen yang ada di transmisi yaitu input shaft. Input shaft adalah suatu komponen yang mengunci dalam transmisi kendaraan bermotor. Umumnya berfungsi untuk mentransfer putaran dari mesin ke transmisi, menghubungkan dengan gigi-gigi transmisi, mengubah rasio gigi, menggerakkan output shaft, dan menyesuaikan torsi dan kecepatan. Jadi ketika input shaft bergerak, maka ketika transmisi itu berjalan dengan lancar, maka output shaft juga harus bergerak. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menyalurkannya dengan counter gear. Saya tunjukkan counter gear itu. Nah, ini counter gear. Counter gear berada di bawah, sedangkan input shaft itu berada di ujung paling kiri dan output shaft itu berada di ujung sebelah kanan. Counter gear berada di bawah, di mana counter gear ini berfungsi sebagai penghubung antara input shaft dengan output shaft. Nah, seperti itu kinerjanya.
Lalu setelah untuk gigi transmisi itu bekerja dengan lancar, maka kita bisa menambahkan yang namanya gigi sinkronizer. Di mana gigi sinkronizer itu adalah bagian yang bisa digunakan untuk memperhalus kecepatan serta menyelaraskan putaran pada transmisi sehingga pada saat perputaran gigi, perpindahan gigi menjadi lebih mulus dan tanpa gesekan sedikit pun. Lalu setelah ada gigi sinkronizer, maka bisa dilanjutkan dengan kinerja dari gigi transmisi, di mana gigi transmisi adalah gigi-gigi yang ada pada gearbox, mulai dari gigi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga reserse gear. Ketika eh, pengemudi ingin mengendalikan tuas persneling di nomor 1, maka secara tidak langsung mulai dari link shift linkage, shift fork akan bergerak dan bisa menggerakkan gigi transmisi. Nah, untuk lebih memperhalus, memperefisiens dari kinerja transmisi, maka bisa ditambahkan dengan gigi sinkronizer. Juga bisa ditambahkan dengan hub-hub yang ada pada setiap gigi. Sehingga ketika mencengkram pada bagian gear yang akan diinginkan bisa lebih baik dan lebih efisien. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika transmisi itu bekerja dengan lancar, dengan baik, maka komponen-komponen yang ada di gearbox itu juga berjalan dengan baik tanpa kendala. Mulai dari kinerja dari post persneling hingga nanti disambungkan ke putaran roda, yaitu ke output shaft. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kinerja pada sistem transmisi, mulai dari tuas persneling hingga ke output shaft dan nanti diteruskan ke putaran roda. Dan bisa dipelajari kembali apabila ada yang masih dibingungkan dengan mempelajari mulai dari awal dapat mempermudah kita menambah wawasan kita untuk menjalankan perkuliahan pada saat yang akan dijalankan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.